Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Ibrahim. Saya Siti Fania Marsyata Hadi. Saya Diana Salah. Selamat datang di podcast Arisan, yang dimana kita akan membawakan tema yaitu materi tentang informatika. Dan dimana seperti yang dijelasin itu podcast Caranya Arisan. kita menggunakan dikocok gitu. Di dalam itu ada beberapa elemen-elemen informatika seperti DSI atau JKI. Nah, misal nih kita kan memilih satu, misal nih DSI. Nah, orang yang sebelah saya nih salah satu dari kita akan ngambil satu dan yang tidak mengambil harus memberikan pertanyaan. Iya gitu. Mulai aja langsung. Ayo. Siapa duluan? Om Bimpa. Ya. Gambreng. Nah, Dian silakan. Kocok-kocok dulu. Nah. Buat apa? TIK. Ayo. TIK. Pertanyaannya, fungsi mail merge, jelaskan. Jadi berarti kan dalam TIK kan ada beberapa program gitu ya, kayak membuat dokumen, terus membuat mail merge. Nah, di sini ditanyakan itu apa sih fungsi mail merge itu? Nah, jadi fungsi mail merge itu untuk membantu kita dalam membuat sebuah dokumen atau surat atau undangan atau yang lainnya tanpa perlu membuat dokumen tersebut sebanyak-banyaknya, dan juga bisa menghemat waktu kita dalam mengerjakan dokumen tersebut. Oh, udah. Oke. Ya. Sangat singkat sekali. Yes. Next, silakan. Udah. Apa ya? DSI. Apa pertanyaannya? DSI. Nah, apa itu haki? Terus jelaskan dan sebutkan macam-macam haki gitu. Haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau sekelompok orang maupun kelompok dan untuk memegang kekuasaan. Nah, hak ini terbagi menjadi dua, ada hak cipta dan hak industri, kekayaan industri. Hak cipta ini merupakan hak yang diberikan kepada pencipta agar tidak diklaim oleh orang lain. Nah, kalau hak kekayaan industri ini terdiri lagi menjadi beberapa bagian. Ada hak paten, hak merek, rancangan, informasi rahasia, indikasi geografi, dan rangkaian pelindungan varietas tanaman. Paten ini hak khusus yang diberikan kepada penemu oleh negara. Kalau merek ini penanda berupa gambar, tulisan untuk menandakan kalau itu sudah milik orang lain. Kalau rancangan, suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi. Nah, yang kedua. Udah, aja. Kan ini kan ada penemu gitu ya, dalam buat komputer gitu. Nah, saya sebutin apa saja generasi dalam komputer gitu. Di sini ada 4 generasi, termasuk 1 generasi AI. Yang pertama, generasi pertama itu tabung vakum atau NIAC, ya kan? Disebutnya NIAC. Iya. NIAC pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi kedua itu ada transistor dari 1959 sampai 1965. Yang ketiga ada IC dari tahun 1964 hingga 1970. Yang terakhir ada mikroprosesor dari 1971 hingga sekarang. Nah, yang terakhir ini sebenarnya ada lagi generasi AI. Itu setelah, pokoknya mikroprosesor kan dari 1971 hingga sekarang. Nah, dari mikroprosesor itu ada lagi generasi AI. Oh iya, buat masa depan gitu. Iya. Udah, next pertanyaan. Lu ya. Udah bisa. Oke. Kocok. Saya dapat. Nah, Ade. Untuk pertanyaan Ade, jenis-jenis pengumpulan data. Kalau jenis pengumpulan data,
Untuk jenis-jenis pengumpulan data itu ada dua, itu ada primer sama sekunder. Nah, kalau primer itu dalam itu mencari apa namanya, mencari data dalam partisipasi aktif atau secara langsung sih gitu, seperti wawancara, kuesioner sama observasi gitu yang dilakukan dengan nyata. Nah, kalau sekunder itu secara tidak langsung, kayak kita mencari di internet, terus di artikel, website gitulah. Melalui dokumen lah ya. Iya, melalui dokumen gitu. Nah, terus ada beberapa manfaatnya juga untuk pengumpulan yang sekunder sama primer ini, seperti menghemat waktu, mengambil keputusan yang cepat, terus mempermudah juga dalam melakukan penelitian atau pengambilan datanya gitu. Selanjutnya Dian. Dian. Kemudian Oh itu udah ada. BK. Oke, untuk pertanyaannya, jelaskan tentang antrean, tumpukan, stack, dan queue. Enggak, bukan nih. Pertanyaan ini antrian sama stack. Ya, Antrian dijelaskan. sama apa sih? Tumpukan, dah gitu aja. Antrean dan tumpukan. Iya. Jadi antrian itu metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian sehingga objek yang pertama atau yang lebih dulu datang akan lebih dulu keluar. Nah, prinsip ini disebut dengan freeze in freeze out atau FIFO. Nah, misalnya orang yang antri datang duluan akan berada di antrian paling dulu dan harus menjadi yang pertama yang selesai. Nah, kalau tumpukan ialah metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Objek yang pertama atau yang lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir. Nah, prinsip ini disebut dengan LIFO freeze, LIFO last in first out. Ya. last in freeze out atau yang disebut dengan LIFO. Nah, misalnya dalam tumpukan piring, piring yang pertama diletakkan akan berada di posisi paling bawah dan ketika diambil piring satu persatu itu tumpukan. Tentunya piring yang berada di paling bawah akan menjadi yang terakhir diambil. Nah, kalau yang tadi kan yang LIFO ya. Yang FIFO apa? Contohnya FIFO. Stack dan queue. Kayak misalnya kita ngantri di loket sebuah rumah sakit mau ngambil obat gitu. Oh, Antri. Ya, mau antrian, ngantri. antrian tiket gitu bisa. Iya. Oh, oke. Oke. Oke, selanjutnya silakan. Kocok dulu. Ngapain Mas? Oh ini JKI. JKI. Nah, untuk JKI JKI, nah ya kan dalam JKI kan ada ini yang Jakarta Kerja ya terus namanya JKI kan. Dalam JKI ini kan berkaitan dengan komputer gitu ya. Nah, saya sebut nggak sih komponen-komponen dalam komputer itu apa aja? Nih, yang pertama ada wireless card, yang kedua router, yang ketiga modem, yang keempat switch, ya kan? Yang kelima access point. Kalau Kan access point itu wifi. ya. Sekarang buat kabel jaringannya ada kabel UTP, STP, koaksial sama fiber optik. Fiber optik. Nah, kalau ini mah nih pertanyaannya nih, kan ada kabel UTP sama STP tuh. Nah, kalau UTP itu biasanya kabelnya ada di mana? Kalau kabel UTP itu kabel yang berada di dalam rumah kayak stop kontak ya. Kalau kabel STP itu kabel yang ada di luar rumah kayak antena contohnya. Nah, Lu selanjutnya ada dua. beda abisin dah. Gue semua nih kayaknya. Iya. Ini Oke, pertanyaannya. pertanyaannya SK. SK. Ya. Perbedaan software dan hardware. Oke, nah kalau hardware itu komponen komputer yang fisik atau bisa disentuh. Contohnya tuh kayak apa sih? Kayak CPU gitu, atau yang di monitor itu tuh, nah itu bisa disentuh. Nah, kalau software itu perangkat lunak yang dimana itu bersatu sama
komponen fisik yang, itu yang kayak ada di dalam komputer. ya yang dalam komputer, kayak kita download Windows. Nah, Windows itu perangkat lunak yang dimana tuh emang nggak bisa disentuh, bisa dilihat secara visual gitu. Oke, pertanyaan kedua ya. Sebutkan apa saja perangkat komputer. Ini yang hardware. Waduh, hardware banyak. Ada komputer itu sendiri, monitor, mouse, keyboard, CPU, motherboard, terus ada prosesor, hard disk. Hard disk itu bagi dua ya, HDD sama SSD. Terus apalagi ya, sama Vega bisa, Vega seperti kipas itu juga bisa. Scanner. Nah, kalau ini tambahin aja ya. Ya. Nah, kalau perangkat software itu seperti tadi sebutin, itu ada Windows, Linux, terus apa lagi ya, Safari gitu, pokoknya apa sih, Linux, yang ada di visual kita itu, Yang ada di dalam perangkat. iya komputer, yang Windows, Microsoft, sama ini apa, Linux dah itu pokoknya perangkat lunak ya. Oke, itu ambil. Ada yang mau nih? Enggak, makasih, Ya, makasih. oh, benar. Oke, kertas terakhir. Biar Hafiz saja yang jelasin. Aduh, HP yang HP. pedas. Tuh. Untuk pertanyaannya, apa saja bahasa pemrograman? Sebutkan minimal 3. Minimal 3, oke. Satu itu ada PH. Nah, kalau PH ini cukup populer di Indonesia, yang dimana gratis dan juga dirancang khusus untuk membangun sebuah website gitu. Contohnya seperti Facebook. Nah, Facebook itu menggunakan PHP, yang dimana emang misal di warnet tuh kan sering tuh di Google bukanya Facebook, nah gitu kan, sebuah website bisa. Nah, terus kedua ada Java. Nah, Java ini program komputer yang dapat digunakan di berbagai platform, dan fun fact-nya itu Java ini diambil dari nama kopi yang ada di Pulau Jawa saat zaman penjajahan Hindia Belanda. Yang ketiga itu ada Python. Nah, Python ini bahasa pemrograman yang pemrograman yang Tingkatnya lumayan tinggi. Iya, bahasa pemrograman itu tingkatnya lumayan tinggi, yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah aplikasi, itu seperti web atau yang berbasis mobile. Nah, bahasa program ini cukup mudah dipelajari, dan sudah ada yang menggunakannya, aplikasi yang sangat terkenal gitu seperti Instagram dan juga ada Pinterest. Nah, Oke. oke, Selesai. selesai. Yuk, sudah habis. Eh, Ternyata di informatika itu ada 7 elemen ya, 7 elemen di informatika. Nah, terima kasih sudah menonton terima kasih sudah video podcast kita kali ini. Podcast kita hari ini. Saya Hafiz Ibrahim. Saya Marsha. Saya Dian. Mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.